Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel YouTube Vina Sweet. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Saya doakan semoga Allah memudahkan segala urusannya, melancarkan rezekinya, dan memanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Bagi teman-teman yang ingin berbagi pengalaman tentang kisah keajaiban sholawat, silakan teman-teman kirim testimoninya ke nomor WA yang sudah tertera ini ya teman-teman. Nah, di sini saya akan sharing seputar selawat ya teman-teman. Impian yang tidak mungkin itu diselawatin aja ya. Kalau menurut mereka nggak mungkin, tapi sangat mungkin bagi Allah. Karena rencana Allah itu pasti yang terbaik ya teman-teman. Walaupun terkadang tidak mudah untuk dimengerti bagi kita ya teman-teman. Nah, di sini saya akan bacakan testimoni dari salah seorang teman kita pengamal selawat ya. Assalamualaikum Mbak, nama saya Anissa. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang keajaiban yang saya alami Mbak. Memang semuanya itu atas izin Allah ya Mbak ya. Semua itu atas kehendak Allah. Selawat itu cuma penghubung buat kita terhadap Nabi. Saya ada pengalaman Mbak. Pas lagi mau nebus obat, uangnya itu kurang 250.000 Mbak. Tahu-tahu pas saya lagi ke ATM, ada uang keluar dari ATM Mbak. Benar-benar jumlah uangnya tuh gak kurang buat beli obat Mbak. Waktu itu saya ketakutan. Lalu saya tuh menengok ke kanan dan ke kiri Mbak, tapi sepi, gak ada orang. Terus uangnya tuh ya saya ambil. Ternyata cara Allah menolong hambanya tuh banyak cara sekali ya, tanpa kita pikirkan. Bukan hanya selawat aja ya, tapi kalau kita rajin berbagi terhadap makhluk Allah seperti kucing ataupun anjing, mereka juga berzikir. Saya juga kadang yakin, karena saya suka kasihan lihat kucing. Kadang saya beliin makan walaupun itu kucing liar ya Mbak ya. Walaupun uang saya menipis, tapi pasti ada aja. Kalau lagi pas susah uang, saya tuh selalu aja ada bantuan, selalu aja ada rezeki. Lalu waktu itu saya juga pernah diceritain sama adik saya, kalau adik saya itu juga pernah ngalamin kayak gitu, yang ATM-nya tuh tiba-tiba ada uang. Adik saya bilang gini, ATM pas ke ATM, adik saya tuh ngambil uang, tiba-tiba ada uang lagi yang keluar. Adik saya tuh bingung, tapi ya udahlah, sama adik saya tuh diambil. Mungkin ini rezeki dari Allah gitu Kak. Nah, segini aja ya Kak testimoni dari saya. Semoga teman-teman yang lain juga bisa terinspirasi, perbanyak baca sholawat, rutin baca sholawat ya Mbak. Assalamualaikum Mbak. Nah, itu tadi testimoni dari Mbak Anissa ya. Memang benar ya teman-teman, kalau kita rutin baca sholawat, rajin baca sholawat, keajaiban Allah tuh datang pada kita ya teman-teman. Kita membaca selawat seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak 1000 kali, ataupun baca selawat Jibril yang sallallahu ala Muhammad sebanyak 4444 kali, 5000 kali, 10.000 kali, atau bahkan 25.000 kali, silahkan. Ataupun kita baca selawat munjiat, selawat fatih, selawat apapun ya teman-teman. Karena selawat apapun itu, sekali kita berselawat, Allah merahmati kita 10 kali ya teman-teman. Semakin kita berbanyak selawat, maka pertolongan Allah itu akan cepat mendatangi kita. Rahmat Allah itu akan tercurah pada kita, karena pertolongan Allah itu akan datang kepada kita di saat yang tepat ya teman-teman. Jangan pernah lelah untuk berselawat. Jangan pernah berpikir, saya sudah berselawat kok belum dikabul ya, saya sudah berselawat kok belum dapat keajaiban ya. Jangan gitu ya teman-teman, karena Allah tuh selalu ngasih jalan keluar tuh berbeda-beda buat setiap orang ya teman-teman. Karena pertolongan Allah tuh selalu datang di saat yang tepat ya teman-teman. Seperti contohnya Mbak Anissa ini, beliau ini mau nebus obat aja uangnya kurang, kemudian dia perbanyak baca sholawat, tiba-tiba
mbaknya ini pas ke ATM tahu-tahu ada uang keluar, bahkan uangnya itu lebih dari buat nebus obatnya itu ya teman-teman. Keajaiban Allah tuh datang tuh dari mana aja ya teman-teman, bukan karena dari kita kerja atau kita nyelawatin ATM tiba-tiba ATM terisi sendiri, enggak cuma kayak gitu ya teman-teman. Kita beribadah kepada Allah dan kita berselawat pada Nabi Muhammad SAW, dan kita harus punya keyakinan pada Allah bahwa Allah itu akan ngasih pertolongan kepada kita gitu ya teman-teman. Nah, ini di sini saya akan bacakan testimoni dari teman kita pengamal selawat ya. Assalamualaikum Mbak, nama saya Nanda. Di sini karena saya setiap hari nonton videonya Mbak Vina yang tentang testimoni selawat, banyak yang dibacakan Mbak Vina tentang selawat itu dapat keajaiban. Di sini saya juga akan berbagi testimoni tentang keajaiban selawat yang saya rasakan Mbak. Di sini saya seorang single parent Mbak. Alhamdulillah aku ngamalin al-waqiah setahun di kantor, pas kerja bisa bangun kos-kosan 4 pintu Mbak, itu alhamdulillah banget Mbak. Ditambah lagi saya mengamalkan al-mulk dan al-rahman, alhamdulillah Mbak, saya bisa membeli mobil ya, meskipun mobilnya tuh nyicil sih Mbak. Tahun ini aku tambahin al-kahfi, saya baca juga surat al-baqarah, terus saya baca sholawat selama 8 jam di kantor. Terus saya juga muter video juga di kantor itu, video tentang selawat saya putar terus Mbak. Saya membaca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu enggak saya hitung Mbak, tapi saya tuh membaca selawat sambil aktivitas ya Mbak ya, karena saya tuh kerja di kantor. Saya tuh berdoa sama Allah, semoga aku kuat menjadi single parent, semoga aku sehat selalu. Terus saya tuh punya anak yang dikuatkan karena perpisahan orang tuanya, gitu doa saya Mbak. Dan semoga saya bisa bangun kos-kosan lagi, saya bisa nabung buat anak-anak, dan saya juga berdoa semoga saya punya pendamping hidup yang lebih soleh, yang lebih baik lagi. Itu permohonan saya kepada Allah Mbak. Saya selalu berbanyak baca sholawat karena saya melihat videonya Mbak ini tentang kisah-kisah sholawat, keajaibannya tuh datang kepada yang berselawat. Saya berusaha Mbak, saya membaca Al-Quran, membaca sholawat, kadang juga beristighfar. Ternyata benar Mbak, Allah tuh kasih saya rezeki yang gak saya duga. Ternyata saya bisa bangun kos-kosan yang 4 pintu, bisa kebeli mobil walaupun nyicil, dan harapan saya juga bisa nabung buat anak-anak saya, dan juga punya pendamping hidup yang bisa ngayomi saya dan anak saya Mbak. Segitu aja ya Mbak testimoni dari saya. Semoga teman-teman juga bisa dapat keajaiban dari membaca sholawat ya Mbak. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi testimoni dari Mbak Nanda tentang keajaiban sholawat yang beliau alami ya teman-teman. Di sini kita terus saja berselawat ya teman-teman. Impian apapun itu, kita punya hajat apapun, diselawatin aja ya teman-teman. Perbanyak selawat, jangan pernah lelah untuk berselawat ya teman-teman, karena selalu ada keajaiban dari selawat. Terus selawatin aja apapun hajat kita, jangan pernah berhenti sebelum hajat kita tuh terbukti ya teman-teman. Cukup segini aja ya teman-teman.